Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita akan bahas Bapak akan jelaskan tentang soal yang ada di lembar kerja siswa untuk PKN Bahasa Indonesia dan IPA. Itu bagian B. Nanti setelah ini kamu bisa memperbaiki jawaban-jawaban kamu mana yang belum tepat Untuk yang pertama itu PPKN dulu ya. Sebutkan macam-macam keberagaman budaya bangsa Indonesia. Itu ada di halaman 6 dan 7 jawabannya. Kita cari halaman 6 dan 7. Nah, ini dia. Yang sudah diberi garis bawah itu saja yang ditulis. Ada 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Mengapa sikap persatuan dan kesatuan sangat diperlukan dalam kehidupan? Itu kita cari di halaman 20. Karena sikap persatuan, nah ini yang di garis bawah ya. Sikap persatuan dan kesatuan akan menjadikan kehidupan kita rukun dan damai. Terus sampai berat itu yang digaris bawahi. Baik, kemudian yang nomor berikutnya soal nomor 3, apa saja contoh kerjasama di lingkungan masyarakat? Itu halaman 21 ya. 21 di sini contohnya ada kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong Nah, 3 itu ini yang digaris bawahi. Jadi semua jawabannya sudah ada di situ, kita tinggal mencari Yang keempat, sebutkan 3 manfaat sikap persatuan kesatuan dalam kehidupan. Itu 3 manfaat. Kita lihat halaman 11 halaman 11. Di sini ada 4 boleh ditulis semua, boleh 3 karena diminta 3. Ini contoh sikapnya. Jika kita menjaga persatuan dan kesatuan akan saling menghargai, saling bertutur sapa sopan, menjaga kerukunan antar sesama, tidak memaksa kehendak orang lain. Boleh 4, boleh 3 Terus selanjutnya kita cari soal yang kelima. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman budaya bangsa Indonesia? Kita lihat di halaman 6. Nih. Nah, yang di garis bawah, saling menghargai dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan Ini yang di garis bawahi. Baik. Kita lanjutkan untuk soal bahasa Indonesia, soal PKN sudah oke. Sekarang soal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagian B. Jelaskan perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita cari di halaman 18. Nah, di halaman 18 ini sudah digaris bawahi bahwa perbedaan gagasan utama dengan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Diteruskan penjelasannya sampai utama. Bisa kamu tulis nanti. Kemudian untuk soal nomor 2. Apa ciri gagasan utama? Kita cari di halaman 5. Ciri gagasan utama itu di halaman 5 Kata kuncinya ciri. Jadi kita cari kata ciri di sini Ciri. Nah, ini dia ciri. Nah, ciri gagasan utama yaitu sampai sini. Ini ada yang di garis bawahi juga, tapi bukan ini Ini yang
benar jawaban nomor 2 tadi, ciri gagasan utama ya. Silakan dicari di halaman 5. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3, bagaimana cara menemukan gagasan utama. Nah, halaman 5 juga ya, halaman 5. Nah, baru yang ini tadi yang digarisi sampai sini ya, dari gagasan keberadaan gagasan utama sampai campuran ya, itu yang nomor 3. Sekarang yang nomor mana dia, nih yang nomor 4. Nah, bacalah teks berikut ya. Jadi teks berikut di sini tentukan gagasan umum dari paragraf di atas. Gagasan umumnya itu maksudnya gagasan pokok ya. Gagasan pokoknya kita lihat di sini. Kalau kita baca itu ada di kalimat pertama ya, di awal. Berarti dia deduktif ya, di awal. Kenapa kok bisa tahu kita di awal? Karena setelah dia mengatakan batik itu kain tradisional Indonesia, terus dijelaskan lagi tentang batik itu ya. Semuanya menjelaskan tentang batik, bahwa batik itu adalah buatan Indonesia ya, khas Indonesia. Jadi gagasan utama itu dijelaskan oleh gagasan-gagasan pendukung. Jadi nanti yang kamu tulis yang cukup yang digaris bawahi saja ya. Kemudian nomor 5, berdasarkan letak gagasan utama termasuk jenis paragraf apakah ini ya. Berarti ini paragrafnya paragraf deduktif karena dia letaknya di awal. Kalau dia letaknya di akhir itu namanya induktif ya. Dan selanjutnya yang IPA. Untuk IPA yang pertama, bagaimana bunyi dapat kita dengar, itu kita cari di halaman 9. Ya, bunyi itu pada dasarnya yang ini ya, dasarnya bunyi berasal dari benda yang bergetar ya, sampai sini yang digaris bawahi. Nah, sampai bunyi ya, itu nomor 1. Kemudian kita lihat lagi untuk nomor 2 IPA, sebutkan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensi ya, halaman 9 juga ya. Kita cari ini frekuensi, kata kuncinya frekuensi. Nah, jadi kalau ada kata-kata frekuensi di situ kita cari, baca dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kata kunci itu penting untuk mencari lembar demi lembar. Kita harus bersabar cari kata kuncinya, baru kita baca sesuai enggak dengan pertanyaan. Itu yang paling penting kalau mencari di buku ya. Tadi frekuensi ya. Nah, di sini yaitu ini frekuensi. Jadi ada di sini kata frekuensi dibagi 3. Jadi bunyi infrasonik itu bunyinya frekuensinya ini sampai sini ya. Nomor 2 juga ini kan 3 tadi, ini sampai sini. Yang ketiga nih ultrasonik, bunyinya sampai sini ya, frekuensinya. Jadi tadi kan soalnya dengan frekuensinya. Baik, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, sebutkan macam-macam perambatan bunyi. Itu halaman 15 kita cari. Perambatan bunyi. Jadi kata kuncinya itu perambatan bunyi. Kita baca, oh ini ada perambatan bunyi. Ya. Ini. Perambatan yang ini aja, macam-macam kan. Jadi mulai dari 1 sampai sini 1,
terus yang ini 2 sampai sini, 3 sampai sini ya. Itu jawaban nomor 3. Lanjut kita ke soal berikutnya, nomor 4 ya. Mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Jelaskan. Halaman 15, kita cari di halaman 15 tadi. Nih dia. Kata kuncinya adalah hampa. Nih, dapat kata hampa. Nah, ya. Jadi kita mulai dari kalimat ya. Boleh. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ya, ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Sampai sini yang digarisbawahi ya. Silakan ditulis jawabannya. Ingat ya, kata kunci itu penting kalau ingin mencari jawaban yang ada di buku. Nomor 5, tuliskan contoh perambatan bunyi melalui benda gas. Ya, ingat di sini perambatan bunyi, kata kuncinya perambatan bunyi. Kita cari di halaman 16. Perambatan. Nah, tadi ada nih perambatan bunyi ya. Ya, melalui gas. Ya. Jadi kalau ada kata-kata perambatan, kita kan contoh nih, boleh yang lain ya. Sini kita contohkan, di si buku ini ada contohnya guntur ya. Dapat kita dengar karena getaran suaranya masuk ke telinga kita setelah merambat melalui udara. Jadi guntur merambat melalui udara masuk ke telinga kita ya. Itu dia jawaban nomor 5 ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak jelasin ya. Mudah-mudahan kamu bisa nanti mulai berlatih mencari-cari jawaban-jawaban yang ada di buku lembar kerja kamu. Silakan yang belum pas jawabannya boleh diperbaikin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.